Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai perkuliahan pengantar metode non potensial ya. Dan hari ini kita juga akan membahas mengenai seismik, tapi kita akan membahas mengenai pengolahan data seismik. Materi yang akan saya sampaikan itu adalah akuisisi data seismik, kemudian geometri dalam akuisisi data seismik, kemudian ada koreksi kecepatan seismik dan juga noise pada data seismik. Jadi yang pertama akuisisi seismik aktif. Ini sebelum kita mempelajari pengolahan data seismik ya jelas kita harus mempelajari dulu atau melihat dulu ya, lebih tepatnya melihat bagaimana akuisisi seismik itu dilakukan ya. Jadi ada beberapa video. Di sini ada video mengenai akuisisi seismik di darat menggunakan vibrator atau vibroseis. Kemudian ada akuisisi seismik di laut menggunakan airgun ya. Kemudian ada ini akuisisi seismik refraksi ya yang pernah kita lakukan di kampus ya. Namun yang lebih relevan dengan materi kita itu adalah mengenai akuisisi seismik aktif ya. Nanti teman-teman silakan tonton videonya. Ini ada satu lagi video terkait akuisisi seismik aktif di lapangan seperti apa. Nanti silakan disaksikan terkait materi videonya ya, untuk mempelajari bagaimana sih akuisisi seismik itu dilakukan di lapangan. Baik, mungkin berikutnya kita akan membahas mengenai geometri dalam akuisisi data seismik. Jadi yang dimaksud geometri ini adalah bagaimana konfigurasi pemasangan receiver atau penerima dan sumber getar seismik di lapangan ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi kita harus memasangkan sumber getar seismik dengan receivernya atau alat rekamnya itu biasanya sejajar ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan ya. Di sini makanya kita mempelajari geometri dalam akuisisi data seismik. Baik, di sini ada dua geometri ya yang digunakan dalam akuisisi data seismik aktif ya, atau kita menggunakan sumber getar di sini. Jadi yang saya ajarkan di sini adalah mengenai seismik yang menggunakan sumber ya, sumber getar ya, bukan yang pasif ya, seperti gempa bukan, tapi melainkan menggunakan sumber getar. Jadi ada dua geometri, itu adalah split spread dan single spread ya. Jadi contohnya yang split spread ini yang gambar A ini. Jadi kita lihat di sini ada yang bintang ini adalah sumber getar seismiknya. Kita kalau ini yang garis hitam di atas ini adalah permukaan tanah, berarti kalau kita taruh bintangnya di bawah atau kita letakkan sumber getar di bawah, artinya kita menaruh ya, contohnya adalah dinamit ya. Dinamit kita tanam di bawah di kedalaman tertentu. Nah, kemudian receivernya kita taruh di permukaan tanah ya. Ini yang kotak-kotak ini adalah receiver yang ditaruh di permukaan tanah ya. Nah, kalau kita bicara konfigurasi split spread berarti dia bentuknya seperti ini ya, dinamit di tengah, kemudian di kanan dan kirinya dari sumber getarnya itu adalah receivernya. Jadi biasanya dipasang jumlahnya sama ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6, kanan juga ada 6. Ya, dengan jarak antara sumber dan penerima pertama itu misalkan 12 meter ya. Yang kiri juga 12 meter, tapi jarak antara receiver ini lebih pendek ya, kelihatan ya. Jadi sumber dan penerima pertama 12 meter, mungkin yang penerima dengan penerima 2 meter ya. 2 meter, 2 meter itu sama semua ya. Jadi kita upayakan jarak antara receivernya ini atau yang kotak-kotak ini sama, atau jarak antar sumber bintang ini ke kotak yang pertama itu sama juga. Kenapa kita upayakan sama? Karena nanti akan ada perhitungan untuk mengkoreksi yang namanya geometry correction ya. Jadi kita perlu pastikan ukurannya sama ya. Nah itu bisa diatur nanti di akuisisi ya. Dalam akuisisi bebas sebenarnya bisa samanya itu berapa, 2 meter atau 5 meter ya, tergantung di lapangan nantinya. Oke, yang ini split spread, jadi dia di tengah sumber getarnya, kanan kirinya adalah receivernya ya, atau menerimanya. Kemudian yang B ini adalah konfigurasi single spread, jadi cuma ada satu sih di sumber getar itu, di kanannya aja cuma ada satu penerima ya, atau satu baris penerima, di kirinya tidak ada, jadi hanya satu seperti ini. Ini yang disebutnya sebagai konfigurasi single spread.
Ini nanti kenapa kita pelajari ini, nanti kalian harus bisa menggambarkan datanya seperti apa dari dua geometri ini ya. Jadi ini disampaikan terlebih dahulu. Oke, kita bicara mengenai contoh ya di sini ya. Jadi di sini ada sumber getar seismiknya. Nih kalau dari atas ini yang gambar di atas ini yang UTMX ini, UTMY ini koordinat ya. Jadi kalau kita lihat dari atas ya. Kalau kita lihat penampakannya dari atas, seperti kita foto satelit ya, kita lihat dari atas bahwa titik sumber getarnya itu di sini merah dan receivernya ini yang kotak-kotak ini yang biru. Nah kalau kita lihat dari samping secara vertikal, nah ini kan di permukaan tanah ya, yang garis hitam ini permukaan tanah, yang hitam di bawahnya ini adalah lapisan pertama batuannya. Nah ini yang kita biasanya kalau naruh dinamit kita taruh bendera ya di atasnya permukaan. Nah di bawahnya baru kita taruh dinamit. Misalkan kita tanam di lapisan kerasnya itu di 100 meter ya, kita taruh di situ, atau di 50 meter kita taruh. Nah di sini kemudian di permukaannya kita taruh alat rekam seismiknya atau geofonnya atau receivernya. Ya misalkan di sini ada 6 ya, 6 geofon di permukaan dan satu sumber getar seismik. Nah ini jaraknya ada ya, dari permukaan ke bawah permukaan. Ini kenapa ditanam? Karena berbahaya ya, berbahaya kalau di permukaan dinamit. Oke, yang pertama itu. Yang kedua adalah untuk dekat dengan kita memberikan sumber getaran yang lebih dekat dengan lapisan batuannya. Jadi dekat dengan lapisan batuan pertamanya gitu ya. Jadi kita tanam sedalam-dalamnya. Sedalam apa? Ya tergantung lapisan kerasnya ya. Jadi kalau sudah menembus lapisan keras, alatnya itu sudah cukup dalam berarti. Jadi tidak perlu sangat dalam karena sulit ya. Nah itu yang kedua. Jadi yang berikutnya adalah mengurangi noise di permukaan ya, jelas. Oke. Nah ini kita tanam di dalam si dinamitnya. Kemudian waktu di lapangan gitu akan, tadi kalau teman-teman tonton videonya, jadi dia memerintahkan untuk menembakkan dinamitnya atau meledakkan dinamitnya, maka yang terjadi adalah gelombang seismik itu akan menjalar ke bawah permukaan bumi. Kemudian dia kalau dia ketemu lapisan batuan, dia akan memantulkan kembali gelombangnya ya. Itu konsepnya seperti yang saya sampaikan di teori terkait hukum Snellius ya. Jadi seperti cahaya. Jadi dia beda lapisan batuan. Jadi yang di permukaan ini dengan yang lapisan bawah ini beda jenis batuan, maka dia akan terjadi pemantulan. Nah, ini contohnya si sumber dan penerima. Yang pertama itu menerima sumber getar seismik, maka kalau kita gambarkan dia akan seperti ini ya. Nah, ini adalah gelombang yang pertama dari penerima yang pertama ini ya. Jadi datang terus sampai ke penerima atau geofon, dia akan diterima. Oke. Berikutnya yang kedua, datang juga ya. Nah, nanti di channel yang di sini nih adalah, sorry saya lupa menyampaikan, di sini adalah alat rekam seismiknya. Jadi setelah ledakan terjadi, si alat rekam ini akan menampilkan ya. Jadi channel 1, 2, 3 sampai 6 ini adalah receiver sebenarnya ya. Yang bendera ini adalah sumber getarnya. Biasanya di software itu ada seperti bendera gitu ya. Itu adalah posisi dari sumber getar seismiknya ya. Yang pertama ini channelnya itu adalah receiver pertama. Yang kedua, kalau setelah dia menerima gelombang akan seperti ini. Yang ketiga ya. Nah terus sampai seterusnya sampai ke 6. Jadi kalau pemantulannya seperti ini. Jadi ini sebenarnya kalau kita sekali ledak itu dia akan menjalarkan banyak gelombang. Satu gelombang sebenarnya. Tapi dia bentuknya split ya. Split itu artinya setengah lingkaran, sehingga dia bentuknya akan menjadi banyak seperti ini. Ini sudah saya sampaikan ilustrasinya di video ya. Jadi teman-teman pelajari lagi, lihat kenapa bentuknya seperti ini. Ya, terus kemudian kalau dia sampai di permukaan dan banyak penerima, maka yang akan direkam dalam channel atau receivernya itu adalah seperti ini ya. Jadi
yang pertama istilahnya receiver pertama akan seperti ini, 2 turun lagi sampai ke 6. Nah, bentuknya kalau kita lihat ya, ini kan berarti amplitudo gelombang seismik yang merepresentasikan dari lapisan batuan ya, yang menggambarkan lapisan batuan. Tapi kenapa bentuknya miring ya? Padahal kalau kita lihat di sini lapisan batuannya dia lurus ya. Nah, ini lapisan batuannya lurus, tapi yang direkam ini kenapa bentuknya miring ya? Miring padahal dia tidak mencerminkan lapisan batuan yang seharusnya gitu. Ya harusnya kalau dia miring dia si bidang lapisan batuannya juga miring dong ya. Karena kan kita merekam pantulannya. Oke. Jawabannya yang pertama adalah itu karena ada jarak antara sumber dan penerima ya. Ada jarak sumber dan penerima. Jadi antara sumber ini yang gambar bendera ini ke channel yang pertama itu ada jarak. Ya, ini jaraknya jauh banget ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ada jarak antara receiver ke receiver juga tadi ya. Nah, selain jarak antara sumber dan penerima ada jarak receiver ke receiver sehingga ya bentuknya akan melambat. Jadi si channel yang pertama akan lebih cepat. Tadi ya ilustrasinya dia akan lebih cepat sampai duluan. Ini barengan ya, ilustrasinya garis-garis ini datang barengan, tapi channel pertama akan lebih duluan karena lebih dekat dari sumber. Ya, channel kedua akan lebih lambat ya karena dia lebih jauh dari sumbernya dan juga dari penerima pertama ya. Nah, sehingga dia akan sampai lebih lambat ya. Dan seterusnya sampai channel yang paling jauh atau receiver paling jauh. Dia akan mencapai waktu yang paling lama ya karena dia ada di paling jauh jaraknya antara sumber dan penerimanya. Seperti itu. Nah, ini nanti kita akan lakukan koreksi ya, koreksi NMO untuk menyamakan posisinya sehingga lapisan batuannya itu sesuai ya, kedalamannya sesuai, bentuknya sesuai ya. Kalau dia lurus nanti juga akan lurus ya. Nah, itu yang akan kita harapkan. Nanti kita akan lakukan di pengolahan data seismik. Ya, ini contohnya lagi ilustrasinya kalau kita multi layer. Kalau yang tadi kan satu layer aja di satu lapisan. Nah, kalau banyak layer ya, nah dia seperti ini. Dia akan tetap melengkung ya. Jadi lapisan pertama ini yang warna hijau, yang warna ungu ini, yang kedua yang ini warna pink. Dia itu akan tetap melengkung terus ya. Karena ada jarak antara sumber dan penerima ya. Nah, kita akan koreksikan si amplitudo ini ya, hasil refleksinya ini menjadi lebih lurus. Nah, seperti ini. Jadi dari awalnya seperti ini, melengkung kemudian jadi lurus. Nah, kalau seperti ini artinya sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan bidang lapisan batuannya. Jadi dia setiap channel ini kan di bawah channel ini semuanya lurus semua ya. Nah, ini lurus semua. Ya, nah seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Berikutnya adalah dengan menggunakan NMO ya, normal move out, untuk mengkoreksi lapisan batuan yang atau yang sebutnya sebagai parabolik ya. Yang sebelumnya ini adalah parabolik event dari perekaman data seismik. Nah, kita akan lakukan koreksi parabolik ini menjadi lebih lurus dengan menggunakan konsep NMO nantinya ya, atau normal move out. Oke, ini adalah contoh ilustrasi dari proses NMO. Jadi kalau kita lihat di sini sumber getarnya di sini dan ada pemantulan ya. Ini yang X ini sumber getarnya, kemudian R-nya receivernya ya. Nah, sumber dan receiver kalau direkam dalam bentuk gelombang perekaman itu akan seperti ini. Jadi warna-warna ini pemantulannya, nanti perekamannya akan seperti ini ya. Dia akan ada yang namanya parabolic event, yang disebutnya untuk event parabolik yang menurun akibat jarak antara sumber dan penerima ya. Kemudian NMO itu adalah proses mengembalikan kembali posisi semula ya. Jadi atau event parabolik ini yang melengkung, ini ada kita garis putus-putus ya. Ini adalah event paraboliknya. Kita kembalikan ke garis lurus lagi ya. Nah, itu adalah contoh dari proses NMO ya. Nah, ini tadi ya, kalau kita bicara mengenai geometri split spread dan single spread. Nah, ini adalah contoh hasil rekamannya. Jadi kalau kita menggunakan geometri split spread, nah ini adalah
gelombang seismik contoh ya, saya ambil dari data seismik darat ya. Ini adalah contohnya. Jadi dia benar-benar seperti ini ya. Nah, dia bentuknya adalah seperti segitiga ya. Nah, gelombang seismiknya yang mana? Ini ya, semuanya gelombang seismik nih. Yang ada warna hitam itu amplitudenya puncak ya. Yang warna putih dia trough. Nanti kalau teman-teman zoom pakai software dia kelihatan ya ada puncak dan lembahnya. Nah, ini adalah amplitude gelombang seismik. Jadi kalau kelihatan seperti ini ya, jadi kan yang paling ujung di receivernya itu dia akan lebih lambat ya. Nah, biasanya ada bendera di tengah-tengah, yang garis-garis ini itu adalah channelnya atau receivernya ya, penerimanya. Nah, nanti bentuknya hiperbolik, parabolik seperti ini ya, parabolik seperti ini. Nah, parabolic event ini adalah reflektor yang melengkung. Nah, ini yang akan kita lolah sehingga dia akan lebih lurus lagi ya. Nah, kalau dari sini sebenarnya ada beberapa nanti catatannya terkait noise dan lain-lain. Nanti kita sampaikan aja di slide berikutnya ya. Kemudian di sini ada geometri single split. Nah, ini juga ya seperti ini. Nah, kalau yang split seperti ini banyak digunakan di darat ya, di onshore. Dia menggunakan geometri split. Kenapa? Karena agar jangkauannya lebih luas ya. Nah, kalau di laut karena kapal itu sifatnya dia menarik si air gun untuk menggetarkan bawah permukaan, kemudian receivernya itu adalah hidrofon, dia ditarik, maka dia konfigurasi yang cocok itu sebenarnya adalah single split ya. Jadi ditarik satu oleh kapal dan itu jenis bentuknya akan hasilnya seperti ini, single split ya. Nanti dikoreksi akan lebih lurus lagi reflektornya. Oke, berikutnya ini ilustrasinya. Ada desain akuisisi seismik 2 dimensi ya. Jadi ya titik pertama ini misalkan di sini sumber getar seismiknya, kemudian receivernya di sini ya. Jadi setelah ledakan pertama itu dia pindahnya kemana? Ke kanan ya. Contohnya kita mau ngambil data dalam satu lintasan ini ya, dalam satu kotak ini gimana caranya? Ya yang pertama seperti ini konfigurasinya, single split misalkan. Kita ledakan ya, kemudian setelah ledakan pertama kita ledakan yang kedua, pindah lagi ya, terus kemudian pindah lagi sampai nanti ledakannya tuh banyak sampai memenuhi satu kotak ini ya, atau satu lintasan. Nah, itu adalah desain akuisisi seismik 2 dimensi ya. Jadi ledakannya nanti banyak sampai mungkin berapa kali ya untuk mengambil satu lintasan ini. Oke. Nah, hasilnya ada seperti ini. Nanti ledakan yang pertama atau shoot point yang pertama ya, dari dinamitnya itu akan tampilannya seperti ini, dan seterusnya ya, kedua, ketiga, sampai yang keenam nanti dia banyak datanya akan seperti ini. Jadi teman-teman nanti contoh akan lihat dalam seismik itu akan bentuknya seperti ini, raw data seismik dia bentuknya seperti ini, banyak shoot point ya. Nah, dari setiap shoot point nanti kita koreksi NMO ya. Nah, kemudian kita lakukan koreksi kecepatan. Jadi koreksi ini dilakukan untuk mengembalikan posisi hiperboliknya menjadi lebih lurus ya. Oke, baik, kita pelajari dulu terkait kecepatan data seismik ya, konsepnya seperti apa. Jadi di sini ada yang namanya kecepatan interval. Jadi kecepatan yang dihitung berdasarkan ketebalan ya. Jadi misalkan ada ketebalan lapisan batuan ya. Itu dan waktu tempuh gelombang seismik disebut sebagai kecepatan interval. Jadi kecepatan yang dihitung berdasarkan ketebalan lapisan dan waktu tempuh gelombang seismik disebut sebagai kecepatan interval ya. Jadi kita tahu ada kecepatan interval di sini, itu adalah persamaannya adalah ZI per tau I ya, atau ketebalan dibagi dengan waktu tempuh sekali. Ya, jadi waktu tempuh sekali itu apa? One way time ya. Jadi misalkan sumber getarnya di sini, sekali jalan itu dia sebelum dipantulkan ke sini ya. Nah, ini adalah kecepatan atau penjalaran gelombang seismik satu arah. Nah, kalau sudah dipantulkan dan terima receiver itu dua arah atau two way time, atau waktu tempuhnya 2 kali ya. Nah, yang ini waktu tempuh 1 kali itu 1 ke bawah. Nah, bagaimana cara menghitung waktu tempuh 1 kalinya? Ya, nanti kan yang terekam sudah ada waktu tempuhnya ya. Jadi saat datang terus dipantulkan kemudian kembali diterima, nanti dihitung waktunya di receivernya akan muncul waktunya.
Nah, waktu itu tinggal dibagi 2 aja. Jadi kita dapat waktu one way time karena konsepnya yang terekam itu adalah two way time ya, waktu tempuh 2 kalinya. Oke, dengan tahu ketebalannya dan waktu tempuh sekalinya kita bisa menghitung kecepatan intervalnya. Seperti itu. Kemudian ada kecepatan interval rata-rata ya. Jadi rata-rata interval itu dihitung dengan persamaan ini atau sigma dari interval 1 sama dengan 1 dari n, kemudian ketebalan ZI ya, kemudian sigma dari I per 1 dari n ke n ya, dari tau I itu akan sama dengan ya ini ZI itu kan tadi rumusnya adalah ini ya, PI sama dengan ZI per TI. Nah ini ZI kita si TI-nya kita tau I-nya kita balik ke sini, jadi ZI itu adalah tau I dikali dengan FI ya. Nah maka dari persamaan kecepatan rata-rata itu adalah seperti ini ya. Jumlah dari setiap kecepatan dengan waktu tempuhnya dibagi dengan jumlah dari waktu sekali jalannya atau one way time-nya ya. Nah, persamaannya sebelumnya dituliskan menjadi seperti ini. Jadi secara umum V kecepatan rata-rata interval itu adalah Zn per Tn ya. Dimana Zn itu adalah total ketebalan lapisan dan Tn itu adalah waktu tempuh sekalinya ya, total waktu tempuh sekali jalannya. Jadi kalau kita punya banyak lapisan seperti ini, jumlah atau total ketebalan itu berapa, kemudian dibagi dengan waktu tempuhnya ini kita total semua. Itu adalah kecepatan interval rata-rata ya. Nah, kemudian untuk menghitung waktu tempuh gelombang dapat menggunakan persamaan berikut ya. Jadi kita ibaratkan sumbernya di sini ya, penerimanya di sini ya. Sumbernya di sini, penerimanya di sini. Ini ada jarak antara sumber ke penerima itu adalah X ya. Ini jumlahnya sama ya, nilainya sama ya, X-nya yang kiri dan kanan ya. Karena jarak antara sumber dan receiver kita pastikan sama ya dalam akusisinya. Kemudian kita punya ketebalan di sini, ketebalan bidang lapisannya yang dipantulkan memantulkan gelombang seismik ya, dan juga ada kecepatannya. Jadi waktu tempuh gelombang seismik itu bisa kita hitung dengan persamaan jarak antar sumber ke penerima atau X ini dikuadratkan ditambah dengan 4 kali Z. Z itu adalah ketebalan lapisan batuannya, dikuadratkan dipangkatkan setengah dibagi dengan kecepatan. Sehingga T kuadrat itu adalah, ini kan akar ya, jadi T kuadrat itu adalah 4Z kuadrat. Ini kita atur lagi, ini dibagi V itu, sehingga T kuadrat sama dengan 4Z kuadrat per V kuadrat tambah dengan X kuadrat per V kuadrat. Ini adalah persamaan untuk menghitung waktu tempuh gelombang seismik ya, berdasarkan parameter ketebalan lapisan batuan, kecepatan lapisan batuan, dan juga jarak antar penerima, sumber dan penerima ya. Nah ini konsepnya. Nah jika waktu mula itu adalah waktu mula-mulanya atau T0-nya ya, jadi waktu mula gelombang seismik itu datang itu adalah 2 kali Z per V ya. Nah ini persamaan-persamaan ini akan kita pakai untuk proses berikutnya ya. Maka didapatkan fungsi hiperbolik pada suatu event refleksi. Jadi kita tuh mau menggambarkan refleksi event hiperbolik ini dalam gelombang seismik refleksi itu adalah dalam bentuk persamaan, agar kita tahu untuk mengkoreksinya menjadi lurus seperti apa. Nah, jadi bentuk titik-titik ini, garis titik-titik ini atau bentuk refleksi hiperboliknya atau paraboliknya ini ya, hiperboliknya ini seperti apa fungsinya? Ternyata fungsinya adalah seperti ini. Fungsi hiperboliknya adalah T kuadrat sama dengan T0 kuadrat plus X kuadrat per V kuadrat ya. Jadi fungsi hiperboliknya seperti ini. Nah, RMO, jadi kita memainkan fungsi delta Tn ya. Jadi untuk mengembalikan dari bentuk melengkung ini kan bentuknya kan kuadrat ya, karena dia pasti fungsi kuadrat karena bentuknya dia non linear ya. Kalau dia melengkung seperti ini pasti non linear, maka bentuknya kuadrat. Nah, kita kembalikan menjadi lurus ya. Jadi T0 waktu saat offset 0 ya. X ya, itu adalah jarak dari sumber penerima, kemudian V itu adalah kecepatan media. Nah, di sini kita memainkan V-nya untuk kecepatannya agar si bentuk melengkung ini menjadi lebih lurus ya. Agar dia refleksinya menjadi
sesuai dengan bidang lapisan batuan itu lurus ya. Kita mainkan yang mana? V-nya, karena X-nya nggak mungkin dimainkan karena X itu sudah tetapan, T0 juga pasti tetapan ya. Jadi V-nya ini ada yang bisa kita rubah. Kita tinggal cari kecepatan lapisan batuannya. Ya, kita trial dan error, coba bagaimana menentukan melihat kecepatan gelombangnya. Tapi nanti ada caranya untuk melihat berapa besar kecepatan gelombang seismiknya. Ya, untuk melakukan proses NMO ya. Oke. Dengan itu nanti akan ada perubahan delta T ya. Jadi T yang ini ke T berikutnya itu adalah delta Tn. Nah, ini koreksi kecepatan seismik itu perlu diingat kecepatan yang didapat dari persamaan sebelumnya ya merupakan kecepatan interval dalam domain kedalamannya. Jadi yang tadi kan kecepatan interval. Sedangkan kecepatan yang dipakai dalam seismik itu adalah domain waktu ya atau fungsi waktu. Maka kita perlu memahami persamaan yang digunakan dalam kecepatan fungsi waktu itu adalah kecepatan RMS ya. Untuk melakukan NMO itu adalah kecepatan RMS dalam domain waktu. Nah, persamaannya apa? Persamaannya beda dengan yang tadi ya. Jadi persamaannya adalah seperti ini ya, sigma V kuadrat TI ya per sigma TI ya di pangkat setengah, atau yang sebenarnya sebagai persamaan Dix ya. Ini adalah persamaan Dix. Nah, ini contohnya, ini hiperboliknya mau kita koreksi ya. Ini persamaan hiperbolik yang digunakan itu sudah semirip mungkin dengan aktual curve-nya. Ini contoh ilustrasi model persamaan matematika ini dengan aktualnya ya. Jadi sedikitnya secara umum mirip ya. Nah, ini yang akan kita pakai nantinya untuk mengkoreksi. Nah, ada ya tadi yang awalnya saya bilang untuk menentukan kecepatan menggunakan persamaan-persamaan tadi itu kita bisa turunkan dengan menggunakan velocity spectrum untuk melihat maksimum kecepatan ya yang ada di hiperbolik ini. Bagaimana caranya ya, kita bisa menggunakan metode semblance. Jadi caranya kita hitung saja V ya. Nah, tadi ya trial and error, V dengan kecepatan yang berbeda ya dengan persamaan tadi kita masukkan aja 3 kecepatan yang berbeda. Nah, mana yang paling maksimum ya? Yang paling maksimum itu pasti yang mendekati amplitudonya. Nah, nanti kalau digambarkan dia akan seperti ini. Kalau kita bagi 3 misalkan, nah nanti ada amplitude power kecepatannya itu akan muncul ya. Nah, itu karena dia pas di tengah-tengah dari gelombang seismiknya. Nah, kalau yang di luarnya tidak maksimum karena dia di luar. Nah, itulah yang kita cari. Jadi fungsi kecepatannya untuk kita masukkan ke dalam persamaan sebelumnya agar dia lebih cocok ya. Yang mana yang pas itu fungsi kecepatannya. Nah, kita di dalam prakteknya nanti kan seperti ini ya. Jadi gelombang ini kita bagi-bagi ya. Nanti kita picking yang namanya picking semblance. Jadi yang maksimum powernya itu akan muncul di tengah-tengah ini yang warnanya strong ini. Nah, ini yang kita pick. Nah, ini kerjaan processing ya. Jadi nanti di processing kita picking velocity ya per berapa milisecond. Jadi waktu per berapa kedalaman. Agar nanti ilustrasinya yang seperti ini. Jadi ini sebelum di NMO, yang ini setelah NMO. Jadi kelihatan nanti ketika kita picking perubahan lurusnya itu akan kelihatan. Nah, ini proses NMO picking kecepatan seismik ya dalam pengolahan data seismik. Jadi picking semblance itu atau kecepatan seismik dilakukan untuk interval shoot point yang berjauhan ya. Kemudian hasil picking kecepatan secara keseluruhan dapat menghasilkan penampang kecepatan ya. Jadi ini satu titik nih kan tadi dalam konsepnya akuisisi seismik itu dia banyak sumber getar seismik ya. Banyak penembakan ya, shoot point-nya itu banyak. Nah, kalau dalam satu point seperti ini nanti kita lakukan misalkan satu lintasan itu ada 100 point ya, berarti kita bisa jadi picking semblance itu 100 kali ya. Atau kalau terlalu banyak biasanya itu dibuat increment. Jadi misalkan kalau kita bikin per 10 kali atau per 5 kali misalkan. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini contohnya, ini adalah yang kiri adalah contoh alur workflow pengolahan data seismik ya. Jadi loading, filter frekuensi, kemudian noise removal,
di signature untuk broadband processing data analysis. Kemudian yang ini yang saya sampaikan adalah velocity analysis. Nah, nanti adalah keluarannya seperti ini. Dia penampang kecepatan ya, bukan penampang seismik tapi penampang kecepatan yang digunakan untuk mengembalikan reflektor seismik menjadi lebih hasil hiperbolik rekaman seismik refleksinya itu kan lebih lurus ya. Nah, ini kecepatan yang akan kita gunakan. Kecepatan ini banyak manfaatnya nanti selain untuk processing sekarang ini, nanti bisa digunakan dalam interpretasi juga nantinya. Jadi tingkat kesalahan dalam penentuan kecepatan dalam proses NMO itu akan menyebabkan dua hal, yaitu adalah undercorrected sehingga kecepatan yang diberikan itu terlalu tinggi ya, dan juga overcorrected, kecepatan yang diberikan terlalu rendah. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini undercorrected ya, kecepatannya terlalu tinggi ya. Yang ini undercorrected sehingga reflektornya seakan-akan naik ya. Nah, yang ini sudah benar, dia lurus seperti ini, yang kita inginkan seperti ini. Nah, kalau overcorrected dia akan lurus ke bawah ya, dia kecepatannya terlalu rendah, dia akan turun ke bawah. Jadi VNMO itu lebih besar daripada VRMS ya. Nah, ini sudah benar, maka yang kita akan dapat cari itu adalah yang seperti ini. Jadi proses menggabungkan semua trace dalam jumlah rekam. Nah, tadi kan shoot point-nya banyak ya. Nah, setelah di NMO apa yang dilakukan? Ya, setelah lurus seperti ini ya, jadi refleksinya lurus seperti ini. Nah, ini ada yang salah ya, ada yang kurang tepat. Nah, nanti diluruskan dulu. Jadi ada 3 lapisan batuan yang sudah lurus. Nah, nanti kita gabungkan semua hasil NMO tadi yang sudah di NMO tadi, kita stacking namanya. Kita kumpulkan jadi satu yang kita stacking sehingga nanti akan memunculkan gambaran bawah permukaan yang lebih relevan ya. Nah, ini yang disebutnya sebagai proses stacking. Jadi ini ya, jadi contohnya ini. Jadi sebelum stacking ini adalah hasil shoot point atau shoot point yang sudah di NMO ya. Jadi dia lurus-lurus semua. Nah, habis itu kita stacking nih. Nah, stacking itu kita bisa melihat langsung bawah gambaran bawah permukaannya yang lebih jelas ya, seperti ini. Jadi ada lipatan, ada patahan ya. Nah, itu kelihatan lebih jelas di hasil stackingnya. Karena hasil produk akhirnya dalam pengolahan data seismik adalah yang ini ya. Nah, ini adalah sebelum stacking ya. Ini sudah diolah dulu dan ini proses akhirnya adalah stackingnya. Yang ini, yang di kiri ini kita bisa gunakan juga nantinya sebelum stacking ini. Ini adalah data pre-stack ya disebutnya. Sebelum stacking, pre-stack, yang ini post-stack ya. Setelah stacking itu dia adalah seperti ini. Nah, data pre-stack dan post-stack ini bisa kita gunakan keduanya, tapi yang banyak manfaatnya sebenarnya yang ini ya, yang data pre-stack ini. Tapi post-stack ini juga bisa digunakan untuk interpretasi. Yang banyak digunakan untuk interpretasi adalah data post-stack. Tadi untuk atribut dan lain-lain untuk pengerjaan analisanya akan banyak digunakan data pre-stack ya. Oke. Seperti itu. Jadi kemudian ada noise data seismik. Jadi data seismik yang kita rekam itu sebenarnya pastinya akan ada noise. Jadi di sini kalau kita punya sumber getar seismik ya, kemudian receiver di kanan kirinya. Nah, ada beberapa gelombang yang terekam. Salah satunya ini ya, ada direct wave ya, gelombang langsung. Ya, jadi dia langsung menjalar di permukaan ke penerima receiver semuanya. Jadi dari ledakan ini kemudian dia ke penerima ya. Kanan kirinya penerima langsung. Nah, ini adalah yang warna merah ini. Itu adalah direct arrival gelombang seismik. Kemudian ada refleksinya. Ya, yang warna biru ini, yang panah-panah biru ini adalah yang ini. Nah, ini yang hiperbolik yang tadi kita NMO, yang kita cari yang warna biru ini, dan ada refraction, gelombang refraksi. Nah, ini ada juga. Nah, ini yang warna hijau ini. Nah, kalau digambarkan ini seperti ini ya. Ini direct arrival gelombang atau direct wave gelombang seismik, kemudian ini refleksinya ya. Nah, yang melakukan refleksinya kemudian kepotong lagi oleh refraksinya. Nah, ini mau nggak mau pasti akan terekam ya. Nah, ini ada ground roll, jadi ada yang di permukaan yang gede ini disebutnya sebagai ground roll. Nah, nanti kita hilangkan dalam proses processing sebenarnya bisa ya. Ada metodenya. Jadi mau nggak mau semua gelombang ini akan terekam. Yang walaupun yang kita mau itu adalah yang warna biru ya, yang refleksinya.
Ya. Nah, itu nanti untuk menghilangkan yang lainnya seperti direct wave, kemudian ada ground roll juga ini ya, yang warna yang gelap yang di tengah ini, itu juga bisa kita hilangkan dalam processing. Oke, mungkin advance-nya nanti kita praktekkan aja processing-nya untuk pengolahan data seismik ini, ya. Jadi yang kita mau adalah yang warna biru yang hasil refleksi. Jadi noise itu adalah gangguan yang terjadi pada suatu data seismik, memiliki dua jenis, itu adalah noise coherent dan noise random. Nah, di mana noise coherent itu dapat ditentukan berdasarkan kenampakan gelombang pada hasil rekaman ya. Nah, ini noise coherent, jadi ada gelombang permukaan atau ground roll, kemudian ada gelombang langsung atau direct wave. Ini noise ya, dua-duanya noise. Nah, yang kita mau adalah gelombang refleksi nih yang di tengah-tengah ya. Nah, ini kan kepotong nih sama gelombang permukaan ya. Nah, itu nanti kita remove dulu si gelombang permukaannya dan juga gelombang langsungnya. Ya, seperti ini ya. Ini contohnya ada ground roll atau gelombang permukaan dan direct wave ya. Nah, ini contohnya juga, nah ini adalah random noise ya. Jadi noise yang kita nggak tahu penyebabnya apa gitu ya. Kalau yang tadi kan noise yang kita tahu ya. Gelombang permukaannya jelas dari permukaan karena dia menjalar di permukaan. Gelombang langsung juga di permukaan ya. Nah, itu gelombang yang kita ketahui sumber getarnya dan tidak bisa kita lakukan apa-apa ya, kecuali nanti kita processing untuk kita hilangkan. Nah, kemudian ada yang sebutnya sebagai random noise. Jadi asli datanya seperti ini ya. Nah, kemudian karena ada frekuensi dari luar, contohnya hujan. Ya, kita kan nggak tahu ini benar dari hujan atau tidak, atau ada getaran-getaran lain yang di permukaan yang kita nggak ketahui ya. Nah, itu akan menyebabkan yang namanya ini ya, yang kanan itu adalah random noise. Biasanya mempengaruhi frekuensi data seismik. Nah, ini bisa kita hilangkan untuk kita filter agar data seismiknya kembali menjadi yang kita inginkan. Nah, ini prosesnya salah satunya adalah proses bandpass filter. Jadi bandpass itu seperti ini. Jadi ada rentang frekuensi yang banyak, kita bikin patokan rentang frekuensi yang kita inginkan. Kita bandpass, kita frekuensinya misalkan 10 sampai 20 Hz gitu ya. Nah, maksimum datanya nanti akan kita ambil sekitar frekuensi itu, kita kembalikan ke dalam fungsi gelombang menggunakan Fourier transform. Itu adalah contoh aplikasi bandpass ya. Nanti kita juga praktekkan filter ini untuk filtering data seismik. Nah, ini contohnya juga kita bisa lihat, misalkan kita punya banyak frekuensi dalam satu gelombang seismik, kita transformasikan menggunakan Fourier, kita akan bisa lihat frekuensi datanya seperti apa. Nanti kita bisa pisahkan frekuensi data yang noise dan yang data kita inginkan ya. Kemudian kita kembalikan menjadi gelombang lagi ya, seperti itu. Ya, ini adalah proses mengetahui noise dalam data seismik menggunakan Fourier transform ya. Nah, ini kita akan banyak melakukan ini di pengolahan data seismik. Oke, itu saja perkuliahan kita hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.